Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak? ngobrol pintar, ngasih dampak. Kopinya Kopi. Kailasa, mitra dari Bank Indonesia. mantap. Mas Roni, Ya, Mas Andi. jadi ada satu cerita nih. Ini siswa baru di Akademi Kepolisian Semarang, daftar. Jadi dari berbagai daerah. Terus ada dari Manado. Kan harus ngisi itu, tinggi badan, terus berat badan, dan kan harus diisi nama dan seterusnya. Nah, terus ini ada 3 calon taruna. Dia lihat, ini saling lihat kan, isi apa itu. Oh, begitu ada tulisan warna kulit. Wah, yang dari Papua bingung ini, kenapa harus tanya-tanya warna kulit kan? Dia lihat ke sebelah, dari Manado tulis kuning langsat. Oke. Nah, dia lihat di sini ke arah teman yang Jawa, sawo matang. Oke. Langsat, sawo. Oh, dia tulis langsung lada hitam. Lucu ya, lucu ya. Iya, ya. Tolonglah ketawa lah teman-teman. Oke, jadi itu guyonan bapak-bapak di WA, tapi harus disampaikan di sini. Karena ada kaitannya ya. Ada kaitannya. Kita lagi bicara mengenai lada. Lada. Nah, saya ini agak kaget-kaget karena di Purbalingga ternyata ada produk lada. Nah, Iya. karena saya punya teman di Bangka Belitung, ya di Pangkal Pinang, yang kemudian saya pernah datang ke sana lihat lada, perkebunan lada. Dan waktu itu lada lagi gila-gilaan, harganya mahal, ekspor. Tiba-tiba di kampung kita sendiri nih ada produk lada. Ada. Lada putih. Ada lada hitam juga. Ada. Jadi apa cerita kita hari ini? Nah, ini juga kita nggak nyangka ya. Jadi zaman penjajahan dulu kan selalu dikenal Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Dan ternyata memang kaya rempah-rempah. Nah, terkait dengan lada tadi, kita tuh punya koordinasi atau kerjasama lintas negara. Itu ada 5 negara tetap dan 2 negara anggota. Itu ada 7 negara jadinya. Kalau nggak salah membentuk namanya IPC, International Paper Association atau countries kalau nggak salah. Kita menjadi bagian dari Kita bagian dari situ. Kita ada India, ada Malaysia, kalau nggak salah gitu ya. Nah, dan menariknya adalah dari 7 negara tersebut, kita menguasai 70% pasar lada. Wow. 70%. Nah, pas saya cek ke Jawa Tengah, ternyata Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas itu urutan 3 penyumbang terbesar Jawa Tengah untuk lada. Oke. Jadi baru tahu juga gitu ya. Sedulur banyak yang nggak tahu juga. Yang nggak tahu bahwa kita punya kekayaan di sana. Oke, terus. Tapi kali ini kita nggak hanya belajar lada, tapi juga belajar tentang tebu. Tebu. Wah, udah lama nih kita nggak ingat tebu ya. Tebu. Makanya kita mau coba biarkan Caslur tahu bahwa potensi Banyumas Raya itu luar biasa. Dan akan menyumbang ke nasional. Makanya kita mau perkenalkan tamu kita kali ini. Siapa tamu kita hari ini? Kita kenalkan ya? Iya. Oke. Orang ngapak, orang kepenak. Nonton Ngopi Ngapak bisa kita buat awet muda dan makin bertenaga. Yuk, kaca selur, mari kita belajar sejenak sama ahlinya lada dan tebu dari Purbalingga. Kita panggil Mas Yogi. Apa kabar Mas Yogi? Selamat datang. Terima kasih udah hadir di sini. Terima kasih, Mas Roni. Makasih. Ya, silakan. Oke, monggo. Kehormatan nih didatengin orang Purbalingga yang bawa oleh-oleh lada. Ada lada hitam? Ada. Oh, itu simbol lada anak hitam Papua. tuh di sana. Oh, itu lada hitam ya. Jadi kalau isi warna kulit, lada hitam. Baik, ini menarik sekali ya, karena jujur saya harus akui, mungkin kurang gaul, kurang main jauh, mainnya kurang jauh. Saya baru tahu ternyata Purbalingga itu ada lada ya. Nah, ini dari tahun berapa sebenarnya Purbalingga ini dikenal dengan produk pertanian ladanya ini? Purbalingga sebenarnya sudah cukup lama. Dari saya kecil juga sudah ada lada, Pak.
Wah, Mas. berarti makin parah saya ini ya. Nggak tahu. Oke, terus Sejak ya kisaran tahun 85 juga sudah mulai ada lada. kalau dari cerita buyut-buyut itu dari mana ini datang lada ini? Ini cerita nggak tahu benar enggaknya ya. Iya. Artinya cerita dari orang tua saya, cerita dari tetangga. Dulu sebenarnya kan banyak ya, banyak orang Purbalingga juga yang ada transmigrasi ya, ada perpindahan kan. Transmigrasi dari Purbalingga ada yang ke Sumatera, ke daerah-daerah lain. Termasuk salah satu tujuan transmigrasi itu kan juga ke Lampung, ada dan sebagainya. Yang di sana ada tentunya kita tahu di daerah Lampung, Sumatera itu kan berkembang lada. Oke. Nah, ketika mereka pulang, mereka bawalah bibit-bibit ditanam di rumah masing-masing. Nah, terus berkembang. Dari situ terus tumbuh berkembang karena tanahnya orang cocok. kan kalau apa namanya, kalau melihat ada tanaman yang bagus dan harganya bagus. harganya bagus kan cepat berkembang. Iya. Awal ceritanya begitu. Jadi dari mulut ke mulut, wah ini kok harganya bagus, kok tumbuhnya juga bagus. Nah. Cuma ini ladanya agak kecil yang saya lihat ini. Kalau di Sumatera atau di Pangkal Pinang yang saya lihat itu agak besar-besar. Iya. Apa bedanya yang besar dan yang kecil ini? Apa kelebihan dari lada Purbalingga ini apa? Kalau dari sisi apa namanya bentuk tuh kita memang kalah. Nggak tahu apakah itu Soal pengaruh. kalau menang kan relatif ya, tapi bentuk kecil dan besar. Ya, dari sisi bentuknya memang relatif kecil lada di daerah Purbalingga itu. Tapi katanya rasa pedesnya nendang. Oh, yang kecil itu pedasnya lebih nendang. Kecil cabai rawit Iya, dia. ya mungkin Oke, begitu. oke. Aromanya katanya juga lebih tajam. Oh, aromanya lebih tajam, pedasnya lebih nendang. Iya. Oke. Jadi itu kelebihan dari lada yang lebih kecil ya. Iya. Dan itu lada Purbalingga. Lada Purbalingga. Baik. Nah, kalau Mas Yogi sendiri mulai dulunya apa ya? Kerjanya apa dulu? Dulu saya lulus sekolah tahun 2001. Dulu sekolahnya apa? Apa itu? Cuma sampai SMK. Oh, keren. SMK. Sama kita. Masih STM atau sudah SMK? Dulu SMK apa namanya? Dulunya SMEA ya. Dulunya SMEA. Oh, SMEA. Sekolah diganti menengah jadi ekonomi. Kan ada yang teknik, ada yang dulu SMEA ya. SMEA terus berubah jadi SMK. Oh, oke. Itu saya lulus tahun 2001. Dulu STM, SMEA, Iya, SKKA dulu ada, SKP, aduh. Dulu SMAP, SMEA, ST, STM, SKP, SKKA. Hafal saya itu. Iya. Karena saya menjadi bagian. Oke, dari SMEA terus berubah jadi SMK Negeri 1. Jurusan apa? Dulu saya ambil manajemen bisnis. Oke, jadi nggak ada urusan dengan pertanian waktu itu Nggak ada ya? sama sekali. Oke, terus pernah kerja di mana aja? Kerja belum apa namanya? Lulus 2001, kemudian langsung 2002 saya nikah. Umur berapa itu? Belum kerja dan nikah. Umur berapa itu? Umur 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Nikah muda. Iya. Luar biasa. Ini harus dicontoh Modal ini, nekat. keberanian mental maksudnya. Iya, cuma Modal nekat. terlambat kita kalau jangan mencontoh sekarang. Oke, jadi menikah usia 19 tahun. 19 tahun. Terus nikah. kerja apa untuk membiayai kehidupan Ya, kita keluarga? usaha lah dagang-dagang. Dagang udah dulu saya mulai dagang ada dulu kan zaman kaset CD itu ya, kepingan itu ya, awal-awal itu ya. Ya dagang kaset CD. Ini pasti bajakan ini ya? Ya, Ya. bisa jadi. Saya pembelinya dulu. Mungkin. Belum sadar. Oke, terus? Pakaian. Oke. Ini jual di Ya, mana nih maksudnya? kreditkan. Ya di kreditkan aja. Oh. Di daerah Purbalingga juga Daerah ya? Purbalingga. Ya buat nopang keluarga baru kan. Iya. Kita harus makan, harus ya bisa bertahan kan. Terus gimana? Habis itu terus Saya nikah itu seminggu setelah nikah saya nggak mau
nggak mau tinggal di rumah mertua, Heeh. saya nggak mau tinggal juga di Sendiri. rumah orang tua. Jadi, Mau Di mandiri. rumah mertua, saya nggak mesti cocok dengan mertua. heeh. Di rumah sendiri, istri belum tentu cocok dengan Ya. orang tua saya kan gitu. Heeh. Saya ambil langkah, udah kita jadi kontraktor aja deh. Ngontrak. Iya kontrak, betul. Terus? Jadi seminggu setelah menikah itu saya dari rumah ke rumah. Selama sampai 2006 kalau tidak salah. 4 tahun lah. Kita mencoba hidup mandiri dengan Oke. istri. Wah, luar 2004 saya biasa. punya anak pertama. 2005. 4 tahun setelah itu. Iya, iya. 3 tahun. Dua- ya? 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun ya. Punya anak pertama lahir, kemudian 2006 saya memutuskan untuk pulang kampung. Oh, Bikin rumah di pulang kampung kemana? ke Jobong. Oke. Kebetulan saya ke Jobong, istri di Padamara. Mm-mm. Gitu. Oke. Ini kampung, betul-betul kampung, desa Betul-betul ya? kampung desa. Mm. Oke, terus Oke. ngapain di sana? Nah di sana ya kita usaha lagi Pak. Mas, usaha di desa ya dagang kayu, Mm. kayu gelondong, kita beli hasil-hasil bumi dari hasil-hasil petani di lingkungan dan sebagainya. Terus kenal pertama kali sama lada, gimana ceritanya tuh? Nah jadi waktu itu 2013 itu saya kebetulan ya mulai ikut aktif di organisasi Desa. kelompok tani. Oh, kelompok tani. Mulai aktif di Gapoktan gitu ya? kelompok tani, Mm-mm. bukan gapok Bukan tani. masih kelompok tani ya? Ya, Belum gabungan ya, masih belum. kelompok tani. Masih di kelompok tani. Terus? Nah, kebetulan 2013 itu ketua kelompok taninya meninggal. Saya anggota yang paling muda. Waktu itu saya masih umur berapa ya? 2013 itu ya mungkin 27-an ya, masih. Iya, iya, iya. Ya rata-rata Belum anggota 30 kelompok lah kan ya. memang menengah ketua ya, Iya, iya, iya. sepuh-sepuh. Mm-mm. Nah, kebetulan Terus saya ditunjuk menggantikan, diminta ketua menggantikan. kelompok Ketua tani yang kelompok tani. meninggal itu. Padahal jadi petani baru juga itu ya. Baru juga, Terus? nol sama sekali nggak tahu. Terus kenapa mau? Apa dipaksa? Ya satu kita yang saya sendiri yang waktu itu dari sisi usia paling muda. Heeh. Yang kedua kebetulan juga saya di situ waktu itu sebagai kepala dusun Pak, Mas. Oh. Kepala Jadi- dusun itu kepala desa berarti? Jadi Kepala desa ada dusun-dusun. dusun-dusunnya gitu ya? Iya. Oke, jadi Jadi saya kan harus Nah, tapi kok bisa jadi kepala dusun? Ada pemilihan atau gimana? dulu seleksi. Waktu saya sudah seleksi bukan lagi pemilihan ya. oke, Oh, seleksi, Administratif. lulus, Lulus. diangkat. Dan waktu itu Dapat gaji nggak Pak, kepala dusun itu ya? ya alhamdulillah dapat. Dulu Berapa bukan itu? gaji, itu namanya TPAPD. Jadi dapatnya 3 bulan sekali. Berapa itu? Ya 500.000 sebulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 500.000 sebulan. Oke, terus gimana Nah, mau kelanjutannya? nggak mau kita saya harus apa namanya ya usahalah Iya, iya, iya. di luar untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hmm. Tapi soalnya saya skip sedikit. Hmm. Ini menarik Pak, Kang Gas dulu ya. Artinya masih muda, kemudian ada keberanian untuk menjadi pemimpin. Ya kan? Ya. Waktu itu apapun alasannya, tapi ada kemauan untuk memimpin. Kan kadang kalau anak muda, aduh udah deh jangan saya yang lebih tua, itu satu. Nah yang kedua ini juga menarik, karena ada fenomena sekarang itu petani-petani kan makin berumur. Sementara ketahanan pangan itu menjadi concern dari suatu negara kalau mau dia maju. Nah ketahanan pangan itu juga dengan adanya perang Rusia, Ukraina sekarang seperti ini kan banyak tantangan. Nah, Terasa ya. menariknya adalah, ya tantangan adalah, apakah anak-anak muda itu mau jadi petani sekarang? Kita banyak ngomongin teknologi, tapi kan petani yang benar-benar nanam di lapangan itu kan para yang sudah agak sepuh. Iya. Nah kalau ini dunia pertanian nggak menarik buat anak muda, kita bisa bayangkan bagaimana dalam 20 tahun ke depan. Apakah ada anak-anak muda? Nah, tapi ini membuktikan bahwa anak muda pun sebenarnya bisa ya untuk Bisa. bertani dan menarik. Apalagi sekarang nanti mungkin saya akan cerita ya bagaimana menguntungkannya sehingga menjadi satu yang lebih sustain untuk penghasilan rumah tangga mungkin. Mau ngomong nggak mau? Silakan lanjut.
Sampai mana? Tadi Intinya pengenalan dengan lada ini. Iya. Kan sudah kepala dusun, Kepala dusun. kemudian ditunjuk menjadi Kelompok kelompok tani. tani. Waktu itu kebetulan di kelompok tani yang saya pimpin sampai hari ini masih kelompok tani Margo Utama itu dulu memang sudah banyak anggotanya sudah mulai dilatih untuk membuat bibit lada. Jadi Berapa orang sebenarnya kegiatan menanam lada ini sudah jalan ini. Sudah ya? jalan, sudah jalan. Tapi dengan cara-cara yang tradisional, nggak ada terobosan lah ya. Iya, Itu dijual kemana itu dulu? Ya waktu itu dijual ya Pengepul ya? pengepul mereka yang butuh gitu ya. Nah kemudian begitu dan waktu itu apa namanya di kelompok tani itu kita belum punya legalitas usaha. Oke. Nah jadi 2013 saya masuk, kemudian kita berpikir gimana nih supaya bibit lada produk kita punya legalitas produk. Apa yang mendorong harus punya legalitas? Jadi kita yang punya barang tapi kita nggak apa namanya kita ditawar harganya murah. Tengkulak ini ya. Tengkulak. Harganya murah sekali. Jadi nggak Bayangkan sejahtera waktu lah. itu bibit apa namanya bibit itu harga satu polybag itu harganya Rp800, Rp500. Pak. Satu polybag itu berapa kilo itu? Satu polybag itu ya satu batang bibit. Satu batang. Ini bibit. Oh, bibitnya bibit saja. ya, Oh, bibitnya iya. saja waktu itu. Jadi Terus? jual bibit. Kita jual bibit. Oh, oke. Buat bibit, Jual bibit. bibit dan juga budidaya ladanya. Jadi dari bibitnya Sampai budidaya sampai sampai buahnya. jadi buahnya dari kita buahnya. menanam. Sampai jadi produk ini ya. Iya. Baik, menarik. Terus? Terus apa yang membuat kemudian wah lada ini menjadi kan ini tadi harga ancur-ancuran dalam pengertian kita diatur oleh tengkulak ya. Harga yang menentukan pembeli kira-kira gitu ya, pengepul. Nah, kapan persisnya kemudian melihat, loh nggak bisa begini, ini harganya bagus, ini kita bisa untung dan sejahtera dengan jadi petani lada yang benar. Ya. Itu kapan kesadaran itu dan apa yang dilakukan? Jadi kemudian lanjut ya 2000 kisaran 2014 2015 kita juga akhirnya melalui pertemanan kita kenal juga dengan IPC, IPC tadi, International Paper Community. Nah, dari situlah kemudian tahun 2015 kita mulai ada permintaan dari perusahaan pengolahan bumbu-bumbu di Jawa Timur waktu itu yang Datang meminta untuk dikirim lada putih dari Purbalingga Ke Jawa Timur. ke Jawa Timur. Oke. Ini perusahaan pengolahan bumbu-bumbu masak. Oke. Nah, jadi waktu Dari itu kita situ, mulai bergerak nih. mulai bergerak nih, nampung. Nah, tentunya harga itu agak lebih baik lah ya, sudah mulai agak lebih baik dari harga lokal pada saat itu. Ini antara pembeli dan petani langsung ini ya. Nggak Iya. ada perantara ini ya. Iya, Oke, terus? sehingga kita bisa bahkan menampung dari petani yang lain. Gitu. Waktu itu harganya cukup bagus dan sampai 180.000 per kilo, Mas. 180. 180.000. Tadinya per berapa kilo. tadinya? Ya tadinya ya hanya 100.000. Wah, hampir 2 kali lipat lah ya. Iya, waktu itu. 180.000. Jadi dari situ mulai Iya, kesadaran bahwa lada ini berharga sekali ya. berharga. Nah, tapi dengar-dengar sudah import ini. Ekspor. Ekspor. Oh, import lagi. Ini sudah ekspor ini. Oh, udah ekspor. Ya, jadi mulai tahun 2022 kemarin kita Baru dong ya? baru kita jadi kita jalan dengan perusahaan di
Di Jawa Timur itu dari 2015, 2016, 2017 hampir 3 tahun itu kita ada kerjasama untuk mensuplai ke sana ke Jawa Timur satu perusahaan itu. Dan juga sebagian kita ada ke Jakarta juga suplai di apa namanya pergudangan di wilayah Jakarta ada. Nah kemudian 2018, 2019 hampir 3 tahun itu kita nggak bisa gerak. Harga di sana dan harga di sini sama. Jatuh. Kita nggak bisa masarkan. Nah kemudian 2021 kita mulai kenalan, mulai ada hubungan dengan satu perusahaan yang awalnya bergerak di di budidaya wasabi di dataran tinggi. Ini satu perusahaan yang dia mengekspor ke Jepang. Ini perusahaan asing ya, penanaman modal asing. Iya. Oke. Di domisili di Semarang. Semarang. Tapi punya apa? Kegiatan awalnya dia perkebunan wasabi. wasabi, kemudian dari 2021 itu dia mulai merambah ke pengolahan dan rempah-rempah, masuk ke rempah-rempah, termasuk lada. Terus mereka pesan. Nah, mulai kita pendekatan, menjajakan kemampuan kita berapa dan sebagainya. Nah, akhirnya 2022 kita mulai ada kesepakatan dan kita eksekusi. 2022 sepakat kita 20 ton. 20 ton. Ke Jepang itu? Jepang. Hebat. Melalui berarti ini karena nggak gampang loh masuk Jepang gitu. Standarnya udah bagus nih ya. Iya. Ada pendampingan tentu ya. Ada. Katanya kata orang ya untuk bisa masuk ke Jepang memang standarnya agak tinggi dibanding dengan ini lain. Oke. Kemarin saya baru ada yang nanya tuh dari Jepang kayaknya nanya tentang rempah-rempah. Nanti saya cek lagi ya, mungkin kita bisa. Ini dari Bank Indonesia nih, lewat Bank Indonesia. Nanti kita coba cek. Tapi ini bagus lah, saya suka itu. Bagaimana ngembangin seperti itu. Tapi saya mau lanjut lagi, Mas Yogi ya. Tadi kan dibilang masyarakatnya itu tadinya kan masih belum ada legalitas. Ini artinya membuat legalitas maksudnya apa? Membuat koperasi atau membuat apa? Tadi awal itu kita lagi bicara bibit awalnya. Nah, jadi setelah itu kemudian kita mengurus izin usaha untuk produksi bibitnya, bibit ladanya, itu. Nah, jadi 2016 kita lengkapi perizinan untuk memproduksi bibit lada karena kita memproduksi bibit lada juga cukup besar, Mas. Kita mensuplai bibit lada itu ke seluruh Indonesia. Berarti banyak memang ya. Banyak. Kita setiap ini tahun lahannya berapa luas sih sebenarnya? Iya, sebetulnya berapa lahannya luas? Kita setiap tahun itu memproduksi kurang lebih 200.000 batang bibit lada. 200.000 batang bibit. Nah, kita suplai sampai ke Aceh, bibit ladanya sampai ke Aceh. Pernah kita pengiriman terjauh sampai ke Aceh. Iya. Medan, kemudian Bengkulu, Lampung, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kita suplai bibit ke sana. Tadi 200.000 batang. Nah, 200.000 batang itu dari dusun ini apa? Iya. Apa? Dari desa. Dari desa ini. Masih level desa, belum sampai kecamatan ya? Masih level desa. Udah luar biasa ya. Padahal dikumpulin sampai 200.000 ini bibitnya. Nah ini maksudnya gini, saya teman-teman Kancah dulu mungkin juga kepala dusun lain gitu ya kan mau coba pemberdayaan masyarakat biar seperti ini. Langkahnya apa yang waktu itu Mas Yogi lakukan sehingga yang tadinya nggak tahu apa-apa gitu ya sampai sekarang udah bisa ekspor, apa titik-titik yang menurut Mas Yogi itu perlu untuk dikasih pembelajaran buat Kancah dulu? Ya yang pertama kita mesti harus memperbanyak pengetahuan lah. Berarti belajar ya, hal baru. Oke. Kita juga dari awal nggak tahu sama sekali. Kita ada kepengen untuk belajar terus-menerus. Jadi kita ikuti aja. Misalkan ada pelatihan-pelatihan. Oke. Dari dinas-dinas atau apa ya? Oke. Karena kan tentunya banyak ya. Karena kita bergerak di pertanian, pasti dari dinas pertanian itu juga banyak kegiatan-kegiatan pelatihan.
baik di kabupaten maupun dinas provinsi. Banyak sebenarnya kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh mereka itu. Nah, kita rajin mengikuti. Jadi harus rajin belajar. Ya. Kemudian jangan yang malas kedua, lah ya. dari situ juga pasti kita akan punya jaringan, nambah pertemanan lah. Iya. Silaturahim nambah silaturahmi, tentunya akan ketemu dengan teman-teman yang tokoh-tokoh di lingkungannya masing-masing, kan kita akan dipertemukan. Kalau pertemuan itu di tingkat kabupaten, ya kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh di wilayah masing-masing. Apalagi kalau lebih luas lagi. Sampai kita kita juga punya jaringan ya, jaringan baik provinsi maupun nasional. Jadi kita semakin banyak jaringan pertemanan kita, ya semakin bagus lah. Rizki kan datang dari situ. Gitu. Relasi ini ya, buka ya. Apalagi akses. Terus ya tadi pengetahuan, yang kedua jejaring tadi kan. Jejaring gitu kan. Sekarang karena gini, ada juga kan nggak semua petani itu percaya gitu loh. Bahwa saya harus ngumpulin rame-rame. Nah, ini gimana mengorkestrasi biar mereka mau dan percaya sama Mas Yogi, itu gimana? Ya itu memang satu kendala yang sering dihadapi, memang bagaimana mengorkestrasi ya. Banyak orang yang meyakini saya usaha mending sendiri. Iya, betul. Seperti itu banyak ya. Iya. Tetapi saya juga punya keyakinan kalau kita usaha sendiri ya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita usaha berkelompok, ya seperti main bola ya. Bagi-bagi tugas lah. Berbagi peran, ini juga akan lebih asik dan hasilnya lebih besar. Gitu. Cuma gimana menanamkan, karena gini, Mas Yogi anak baru gitu kan. Terus masih muda, sementara yang lain ini cara ada pendekatan khusus ya ke mereka sampai mereka satu biasanya gini, kelemahan kita dalam berorganisasi itu biasanya faktor transparansi ya. Apa tuh gimana transparansi? Artinya kalau berorganisasi tentunya di kelompok tani, apa butuh gapoktan, apa itu koperasi, untuk meyakinkan anggota, untuk meyakinkan masyarakat itu tentunya bagaimana keterbukaan kita. Manajemen keterbukaan, open manajemen lah, bagaimana. Ini yang dipelajarin di SMK waktu itu. Karena dalam tanda kutip ya, bagaimana pengurus itu kadang ya jelas disuudoni ya. Sehingga orang tidak percaya lagi dan sulit untuk menggerakkan. Gimana cara mentransparansi itu gimana? Konkretnya ke masyarakat apakah keuangannya dibuka atau gimana? Ya transparan itu kan nggak total. Nggak semua buka ya. Tapi bongkar semua. Tapi bagaimana kegiatan ini ada bagi tugas sesuai dengan proporsinya. Jadi dia tugasnya apa, dia hasilnya apa, ada pembagian yang jelas. Gitu. Itu yang bisa membuat mereka jadi yakin dan mereka bisa diajak untuk bergerak. Karena kan Mas Adi juga sering ngomong, kita akan kompak pada saat masih miskin, dan kita akan pecah kalau pada saat udah mulai kaya. Kalau ada duit baru berantem ya. Soalnya kalau miskin apa yang mau dipakai untuk berantem. Jadi kalau tahun lalu itu 20 ton, tahun ini 40 ton. 40. Jadi meningkat 2 kali lipat ya. Oke. Kan banyak juga pertanyaan ini Mas Roni. Kan soal kualitas tadi. Bagaimana persiapan atau pelatihan-pelatihan apa yang didapat sehingga akhirnya mencapai satu standar kualitas yang bisa diterima oleh pasar Jepang? Ya, yang pertama dari GAP, dari bagi pola budidaya yang baik. Jadi sejak awal itu ya sudah harus jadi perhatian. Dari sisi produksi benihnya yang baik, yang standarisasi sesuai dengan standar sertifikasi benih, kan sudah ada ketentuannya. Produksi jadi benih, taati itu ya. Ya, dari sisi benihnya, karena kalau kita bicara tanaman perkebunan itu kan bagaimana menanam hari ini untuk waktu yang panjang.
Beda dengan tanaman yang lain seperti padi kan nanam hari ini 3 bulan, 4 bulan panen. Oh, ini berapa lama kalau lada ini? Nah, kalau tanaman lada ini kan termasuk tanaman perkebunan. Jadi dari sisi kualitas benih harus dipastikan kualitasnya Paling bagus. sesuai standar produksi benih yang sudah ditentukan. Dan itu ada standarnya. Ada sertifikasi benihnya yang di legalitas oleh Balai BPSB. Balai pengawasan dan sertifikasi benih. Itu. Nah, itu berapa tahun tadi dari tanam sampai kemudian panen pola perdana? budidayanya harus memenuhi standar juga good agriculture practice itu. Di situ sudah ada standar-standar bagaimana kita cara menanam, bagaimana pemupukannya, bagaimana perawatannya. Ya acuannya mesti ke sana. Jadi berapa lama itu dari mulai tanam sampai menghasilkan? Dari mulai tanam sampai menghasilkan untuk lada itu 3 tahun minimal. Apa yang Ya membuat kalau 2 tahun sebenarnya bisa. apa yang membuat ada petani yang sukses, ada yang gagal? Ya, Nggak sabar nunggu konsistensi ya. nunggu 3 tahun itu ya. Iya. Ada yang pengen panen lebih cepat begitu. Ya, kadang gini. Persoalan petani kita itu kan kadang-kadang kan mengejar harga mahal. Kalau komoditas yang harganya lagi mahal, buru-buru nanam. Giliran panen jatuh harga murah, bongkar lagi, ganti lagi yang lain. Nah, bagaimana petani kita nggak konsisten ya. sebenarnya? Iya. Jadi lihat pasar lagi butuh apa, bongkar, panen lagi. Jadi nggak sustain, nggak jangka panjang ya. Terus gimana caranya Mas Yogi memberi pemahaman, yuk kita konsisten yuk gitu? Ya, dengan dengan keyakinan kita. Ini loh, kalau kita konsisten ini hasilnya begini. Karena itu 2 tahun atau 3 tahun bukan waktu yang sebentar loh buat petani menunggu hasil. Nggak sabar itu udah. Mungkin kebutuhan hidup itu. Karena ya kita paham lah ya, semua untuk harga komoditi pertanian itu kan pasti naik turun ya. Pasti nggak ada yang stabil terus. Kalau kita mengejar yang harga tinggi ya, pada saat tanam, padahal panen kan 1-2 tahun. Kalau kita nanam harga tinggi, buru-buru kita nanam, nanti pada saat panen harga pas lagi jatuh. Ya konsisten saja. Nah, ini menarik, mungkin saya yang belum paham, artinya kan ada pola tanam juga. Tapi ini kan tadi hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Nah, gimana ngatur pola tanamnya biar setiap tahun? Karena kan nggak mungkin dong kita ekspor baru panen nanti tahun ketiga kan. Pasti tiap bulan kan juga harus bergerak. Apa gimana mekanisme ininya? Pola panen. Yang pertama karena kita sudah ada existing tanaman yang ada ya sebelum. Misalkan kita tanam hari ini nggak bisa tahun besok panen. Tetapi kita sudah ada tanaman lama. Iya. Itu sudah dipanen. Kalau yang sekarang berapa kali panen jadi setahun itu dengan diatur? Kalau lada itu setahun sekali panen. Sekali panen setahun? Ya, karena dia umur panen itu sekitar 8 bulan. 8 bulan. Jadi biasanya bulan Oktober begitu hujan, Oktober, November, Desember itu saatnya bunga. Oktober, November, Desember, Januari lah, 4 bulan itu pembungaan. Nah panen itu biasanya nanti kita di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Jadi setahun itu 4 bulan biasanya musim panennya. Nah kalau kapasitas ya suplai dari lingkungan Purbalingga aja kalau dikepul semua nih ya, hasil dari perkebunan lada ini berapa kita bisa suplai ke berbagai daerah dan berapa yang diimport itu? Kemampuan produksi berapa? Kemampuan produksi kita di Purbalingga ada plus minus kisaran 150 ton. Per tahun. Ya. Banyak itu ya? Lumayan banyak. Tapi yang keserap untuk ekspor itu berapa? Tahun ini kita baru 40 ton. 40 itu. Sisanya dikemanakan itu? Masih lokal ya? Masih lokal dan saat ini ya masih banyak yang disimpan karena memang
belum terserap pasar. Ya masih terbuka apa namanya? Oke, jadi suplainya lebih besar sekarang ini ya. Iya. Jadi makanya ini mau dibikin jual retail ya. Harapan kita bagaimana ini juga bisa masuk ke pasar apa namanya? Lokal juga nggak apa-apa ya, nasional. Lokal nggak apa-apa. Harga lokal dengan harga ekspor bedanya besar atau? Ya maunya sama. Tapi Ya, ini siapa tahu ya ada buyer ya. Ya syukur bisa masuk ke pasar-pasar seperti Di Langgeng bisa dipasang restoran, itu. dan Hotel restoran kebutuhannya. Di Langgeng bisa pasang ini, tanam ini. Jangan, ini oversupply ini. Oversupply ya? Ya kita lebih ke pool dari sini ambil, kita jual. Iya, boleh. Nggak usah nanam ya. Iya. Oke. Ya petani perlu dibantu dari sisi itu. Oke. Perlu dibantu dari sisi pasar yang bagus supaya lebih semangat lagi. Semangat, ya. Oke, nanti teman-teman yang selama ini ya memang harus asosiasi kalau beli ini supaya jumlahnya biar ton Sekaligus ya. Iya. Kalau restoran-restoran sekitar sini ya kebutuhannya nggak terlalu besar. Iya, Jadi kita harus cari pengepul besar yang distribusi ke berbagai daerah di Indonesia atau mungkin dia ekspor juga ya. Iya. Boleh juga ini video ini kalau ditonton kan Betul. ada potensi ya. Ada. Lada Dan tahun Dari- ini, 2 tahun ini ada pengembangan di Purbalingga kurang lebih sekitar 200 hektar. Nah ini kan oversupply tapi masih ada orang yang masih buka lahan baru. Iya ada. Kenapa begitu? Karena kita yakin tetap apa namanya? Karena pasar belum terbuka aja sebenarnya. Oke. Yakin pasarnya besar, Ya. tapi akses menuju pasar itu yang belum Ya, terbuka ya. yang harus kita cari terus apa Ini namanya? lada ini kalau di dalam kondisi seperti sekarang ini bisa bertahan berapa lama ya? Lada itu kalau kadar airnya sudah apa namanya? Standar simpan 13% misalkan. Standar untuk simpan gudang itu 13% sudah bagus. Itu dia bisa bertahan ya 2, 3, 4 tahun, bahkan 20 tahun juga tahan. Oh, Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan mendasar adalah sisi profitabilitasnya seperti apa sih kalau orang menanam lada ini? Artinya tadi kan per kilo 180 ribuan lah. Modalnya itu berapa? Kira-kira berapa persen? Keuntungan yang dari harga jual. Kalau harga 180 itu saya cerita 2015, 2016, 2015, 2016. Sekarang harga sudah turun. itu harga gila itu, Pak. Mas. Oke. lagi puncaknya ya. Lagi harga nggak abnormal lah. Oke. Oke, sekarang yang normal berapa? Sekarang normal di angka 75. 75. 75. Tapi dengan itu aja petani merasa itu oke. Masih Bagus. untung, artinya dibandingkan dengan komoditas yang lain. Oke. Nah, kalau kita berbanding misalkan dengan komoditas yang lain, misalkan dengan kopi, dengan apa namanya, kapulaga, ini juga kita masih lada cukup Lebih baik. masih menguntungkan. Marginnya lebih tinggi. Menarik juga ya. Oke. Gitu. Habis aja mitra-mitra BI Iya. diarahkan tuh ke arah sana. Tapi ini sudah kalau daerah sini sudah oversupply tadi itu ya. Kita harus cari pasar di luar artinya Jawa Tengah, gini, Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi historinya ya, dari sisi histori lada ini kan rempah yang dicari dunia. Artinya dunia mencari lada sampai jauh ke timur, ke Indonesia ini kan juga salah satu yang dicari rempah dan lada itu. Lada, ya. Artinya sebenarnya pasar lada itu terbuka luas. Satu dari sisi kebutuhan dunia. Kemudian yang kedua, domestik juga kita sebagai bangsa besar. Semua kuliner ada unsur ladanya ini ya. Kalau pasar itu bisa dimasuki, saya yakin ya ini hanya faktor belum Tunggu waktu aja. itu Belum saja. ketemu dotnya. Mudah-mudahan lewat ini
Ya, Lewat siapa ngopi tahu. ngapak Karena ini. memang kita ngobrol pintar ngasih dampak. Iya, Udah. tapi ini menarik ini pengetahuan ini. Jadi kalau nanti saya kan punya beberapa teman yang startup seperti ini juga yang mencari sebenarnya rempah-rempah, buah-buah ya dari berbagai daerah. Saya nggak tahu. Tadi kan keunggulannya kecil, artinya lebih pedasnya lebih, aroma lebih. Nanti saya mau tanya juga teman saya, dia dapat dari mana aja dan ini ada peluang. Ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa ini dunia udah begitu terbuka sehingga nggak mungkin nggak tahu bahwa ada lada. Tapi hari ini saya harus akui bahwa saya sendiri nggak tahu nih Purbalingga dengan ladanya ya. Iya, iya, iya. Dan punya potensi nih 100 50 ton tadi ya, 150 ton. sekali panen. 150 ya. ton. Average lah, artinya normatif itu bisa sampai 100-an ya. Iya, iya. Dengan segala macam cuaca dan macam-macam itu. Iya. Baik, kedepannya ini apa rencananya? Lada itu selain dijual buahnya gini bisa diapakan lagi? Bubuk bisa tentu ya. Nah, Langsung ke depan produknya ini. rencana kita memang menganeka-ragamkan ini produk ya. Oke. Ada produk seperti itu. Iya. Kemudian kita juga ingin membuat satu produk jadi yang bisa langsung bisa dikonsumsi, gitu kan. Dengan dibuat aroma-aroma lain tepung, gitu. kan. Iya. Kita kemas ada saset gitu. Kita ingin mengolah. Jadi Seperti itu. ya kita ingin ada nilai tambah. Misalkan kalau kita jual curah harganya segitu. Sekarang masih curah berarti ya, yang sekarang ini ya. Ya masih curah harganya standar gitu ya. Kita kemas lagi dengan kemasan yang lebih cantik, ya. gitu kan. Iya. Barangkali akan ada nilai tambah. Dan kita ingin juga sampai ke lada tepung ya, sudah dalam bentuk. Yang tinggal dipakai itu ya. Nah, tinggal cur saja. Saya yakin ada nilai tambah juga dan ada pasar-pasar khusus juga, pasar. Nanti kita coba lihat ya. Ya. Oke. Salah, Oke. depan. Tahun depan kita ketemu lagi. Baik, terima kasih Mas Yogi udah berbagi cerita di Ngopi Ngapak ya. Ya. Ini juga pembelajaran bagi sedulur yang mungkin punya produk sejenis atau punya keinginan untuk masuk ke bisnis ini, sudah tahu gambarannya ya. Ya, ya. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mas Roni, tidak ada pesta yang Tidak berakhir. berakhir. Jadi kita harus akhiri Akhiri. acara ini. Dan memang acaranya menarik dan sangat bermanfaat. Ya. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai, potong terasi. Cakep. Sekian episode Ngopi Ngapak, semoga selalu memberi inspirasi. Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Yeah.